disebutkan satu-satu, misalnya meja, kursi, podium, papan tulis, ya, contohnya ya, disebut semua. Akhirnya sudah beri penghormatan. Ya ibaratnya hormat kepada Adam. Malaikat langsung menghormat atau bersujud, ya, memberi penghormatan ke Adam. Kalau saya kan enggak. Kenapa enggak? Saya lebih mulia, saya lebih bagus. Dari mana asal saya daripada asalnya ini anak manusia satu ini? Dari tanah liat, ya kan? Saya ini dari api. Kalau dibandingkan api dengan tanah liat, hancur itu api. Tapi iblis lupa bahwa yang memerintahkan dia adalah Allah. Apapun diperintahkan, ya laksanakan. Sami'na menganggap dirinya hebat. Akhirnya diusir. Sudah, sana-sana kamu. Diusir. Dan merasa dia terusir. Sebelum meninggalkan surga, dia buat proposal. Permohonan, proposal itu permohonan. Saya meninggalkan surga ini, tapi saya dua permohonan. Apa permohonan? Yang pertama, jangan cabut roh saya sampai dunia kiamat. Artinya jangan matikan saya sampai dunia kiamat. Jadi kalau ada orang menyanyi panjang umurnya, nah itu keturunannya iblis. Mau panjang umurnya sampai dunia kiamat. Pernah mendengar dari luar sana atau di podium atau di WA mendengar berita bahwa baru saja tadi sore setan ditabrak mobil? Ada terjadi kebakaran, sekian rumah terbakar, dan ada setan tersembunyi juga ikut terbakar. Bayangkan, dari Nabiullah Adam alaihissalam sudah ada iblis yang menggoda dia. Dari Adam sampai Nabi Muhammad itu berapa manusia? Kalau Nabi kan 25. Berapa jumlah manusia dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad? Kita tidak tahu. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat. Kemudian sampai bayi yang baru lahir tadi, atau orang yang baru meninggal tadi, sebelum kita sholat itu sudah sudah, ya. Bukan lagi berjuta-juta, bermiliar, sudah banyak betul, ya, makanya sudah banyak. Nah, iblis belum ada. Nah, kita kembali. Permohonan yang kedua tadi, setelah meminta supaya dipanjangkan umurnya, yang kedua, beri kesempatan saya untuk menggoda Adam dan anak cucunya supaya ada temanku nanti di neraka. Kurang lebih begitu, ya. Saya cuma bahasakan supaya nanti dengar. Apa kata Allah? Silahkan. Tapi yang beriman tidak mampu kamu goda. Jadi hanya orang-orang yang tidak beriman, hanya orang-orang yang beriman yang digoda oleh setan. Yang tidak beriman, itu tidak digoda oleh setan. Kenapa? Karena memang sudah berteman dengan setan. Ya. Makanya santri itu luar biasa godaan. Ya. Selalu gimana caranya supaya kita lihat santri itu. Itu godaan setan. Ya. Itu saya katakan tadi, setan itu menarik. Ingat, siapa saja yang tidak taat kepada Allah dan mengajak manusia lain supaya tidak taat kepada Allah, itulah setan. Kalau iblis hanya tidak taat kepada Allah, ketika dia tidak mau memberi penghormatan kepada Adam, itu iblis. Tapi ketika iblis
iblis juga menggoda Nabi Adam supaya tidak taat kepada Allah, maka ketika itu iblis juga sekaligus jadi setan. Dan luar biasa caranya itu menggoda. Singkatnya, setan mengatakan iblis, "Dan kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Ya, apalagi memakannya." Nabi Adam mengatakan, "Wih, saya taat. Ini perintah dari Allah. Saya bisa mempergunakan semua yang ada dalam sini, dalam surga. Semua makanan, minuman, semua. Kecuali yang satu ini, saya tidak boleh mendekati. Apalagi memakan buah itu. Istilahkan buah kulti." Allah. Senyum-senyum setan. "Oh, kamu keliru dah. Kenapa kamu dilarang? Ada rahasianya." Berpikir, kayaknya ini ada rahasianya ini. Nah, sudah mulai tergoda. Tadinya enggak. Pokoknya enggak. Ini sampai nawaka. Jangan mendekati pelai maknya. Saya laksanakan. Tapi digoda. Kamu keliru dah. Ada rahasia di situ. Coba kamu cicipi. Enggak. Tahu, itu namanya pohon kekekalan. Artinya, kalau kamu makan itu, maka kamu juga akan lebih hebat daripada malaikat, bahkan bisa menyaingi Tuhan. Sudah mulai tergoda. Tidak, kayaknya ada benarnya ya. Kenapa saudara? Sudah mulai tergoda. Tidak berhasil digoda, dua istrinya lagi. Kasih tahu suami itu, ini kesempatan. Sebenarnya saya dulu itu mau pemakan itu, tapi saya sudah terlanjur keluar, nggak bisa. Kita akan berteman untuk bahasanya. Dan cicipi aja, biar kamu bisa ngomong sayang masuk ke sini. Mungkin begitu bahasanya. Kita akan berteman dulu. Anak, tapi pada akhirnya tergoda juga. Itu saya katakan tadi, godaan setan itu luar biasa. Ya, ada guru pernah cerita di kota, ada santri buka buka gambar-gambar yang pokoknya gambar-gambar yang seharusnya tidak bisa dilihat. Pas dibuka, astagfirullah, astagfirullah, masya Allah. Pas gambar terakhir, masa habis. Artinya masih penasaran, hanya diulang lagi. Itu cara setan. Dan HP juga kadang-kadang jadi setan. Kalau sekarang mungkin belum, dan saya yakin ada yang punya HP, cuma disembunyikan HP. Tidak tahu gimana disembunyikan. Nanti kalau ketahuan diambil, dilarang kan bawa HP. Tapi ada yang bawa kan? Kemarin diperiksa enggak? Santri tahu itu sebelum masuk pesantren dititip memang di sana. Titip boleh. Titip boleh ya. Nanti kalau datang sini baru beli, baru saya ambil. Siapa tahu ada begitu. Nah itu setan. Sudah jelas-jelas itu larangan, tapi masih dilanggar. Ingat, tidak ada larangan yang memberatkan bagi orang yang mau taat. Tidak ada. Larangan itu berat bagi orang yang mau melanggar, bagi orang yang tidak taat. Misalnya, dilarang keluar malam jam sekian, kan enak langsung tidur. Tapi orang, ini keluar malam, berarti lupa masuk. Ayo keluar itu. Nah, setan, ingat, yang mengajak temannya untuk melanggar itu setan. Kalau hanya dia yang melanggar, nah itu dia iblis. Jadi ketika dia melanggar dan mengajak juga temannya, nah dia iblis sekaligus jadi setan. Itu namanya setan 24 karat. Ya. Jadi setan itu makhluk Allah yang tidak taat kepada Allah dan mengajak orang lain supaya tidak taat kepada Allah. Termasuk
termasuk yang mengajak anaknya orang untuk pacaran. Oh itu setan luar biasa itu. Ya,